Lelaki ini sambungkan salah satu ujung kabel ke antena, ujung lain sambungkan ke baretai. Hal ini membuat TV di lantai bawah rusak. Vanessa tidak tahu apa terjadi. Dia menelpon kepada departemen layanan pelanggan untuk tanya. Albert di sini ganti saluran telepon terus agar mencegah Vanessa. Saat ini, Vanessa telah bisa menelpon. Albert bilang dialah tukang reparasi TV, dia harus ke rumah Vanessa untuk memperbaiki TV. Setelah sampai rumah Vanessa, Albert tidak memperbaiki TV dengan baik, dia hanya mengintip Vanessa aja. Saat Vanessa tidak perhatian, dia memasang kamera yang dia siap di dalam TV. Lalu, sambungkannya dengan pasokan listrik. Dia takut Vanessa akan menyadari, jadi dia telah mengatakan bahwa mau selesai. Dia sedang menyesuaikan posisi kamera saja. Sampai Francois konfirmasi tidak ada salahan, dia segera dapat uang dan meninggalkan. Apakah kamu berpikir mereka adalah orang cabul? Bukan, mereka adalah mata-mata yang sering kumpulkan bukti kriminal gangster. Setelah bosnya melihat bukti yang mereka kumpulkan, dia senang banget. Dia mengizinkannya berlibur beberapa hari. Hal ini membuat Francois sangat senang sehingga naik mobil pulang rumah. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-40 dia. Dia telah bekerja sebagai mata-mata selama 16 tahun, namun dia harus bersembunyi identitas dengan keluarganya. Dia bilang dialah staf telekomunikasi. Istrinya, Helene, telah undang teman lama untuk membuat Francois terkejut. Francois baru saja sampai rumah, dia telah dapat tugas darurat. Hal ini membuat harus pergi segera. Tugas inilah memasang penyadap. Mungkin bagian pembeliannya telah membeli terlalu banyak. Sehingga semua tugas adalah memasang kamera dan penyadap. Francois tahu proses tindakan dan tujuannya. Dia ganti peralatan teratas lalu masuk ke saluran pembuangan. Di berjalan di sepanjang saluran pembuangan berbau untuk sampai di bawah mobil tujuannya. Setelah memastikan tidak ada orang, dia menyalakan senter. Dia memakai bor mini untuk mengebor luang kecil di plat pelindung, lalu memakai mesin pemotong untuk potong. Setelah merasa telah baik, dia masukkan antena ke dalam mobil. Francois berpikir akhirnya dia telah bisa pulang untuk merayakan hari ulang tahunnya. Namun, dia belum pulang, pemilik mobil telah kembali. Membuat Francois takut banget, dia memegang knalpot mobil, juga naik mobil. Beruntai tubuhnya seperti ini akan sangat lelah. Albert sarannya, kalau terlalu lelah, dia bisa lepaskan tangan. Francois segera lepaskan tangannya. Saat Francois berguling beberapa kali di tanah, ada orang di belakang menemukan Francois. Aduh, hanya mau merayakan hari ulang tahun aja, kenapa terlalu sulit? Francois melari ke hutan. Dia meminta bantuan dari Albert. Albert memakai sistem navigasi, mencoba untuk mencari Francois. Dia berpikir, temannya tidak bisa melari ke surga. Francois telah mau melari ke surga. Karena di depannya adalah sebuah pistol. Francois meminta Albert untuk menjaga istrinya, sampai jumpa lagi di akhirat. Namun musuhnya memakai pistol tanpa amunisi. Dia mencekik Francois dengan marah. Francois menikam musuhnya dengan sebuah pisau kecil. Setelah itu, dia memakai tubuh gemuk musuhnya untuk membunuh seorang lain. Francois berpikir bahwa akhirnya dia telah bisa merayakan hari ulang tahunnya. Tidak terduga, saat Francois mau pergi, Albert muncul. Dia menembaknya. Setelah perhatian lagi, Albert baru tahu bahwa dia telah menembak salah orang. Francois marah banget, rencananya sedang menjalan baik telah dihancurkan oleh rekannya. Setelah pulang kantor, Albert memerban luka Francois. Karena dia, bagaimana dia bisa menjelaskan dengan istri Francois? Albert memakai mesin las listrik untuk membuat lubang di baju Francois. Lihatlah, sudah baik belum? Saat Francis pulang, teman lamanya sedang di rumahnya. Hal ini membuat Francois sangat senang. Semua orang menyiapkan sebuah kue berbentuk telepon untuknya. Istri Francois menyadari bahwa Francois terluka, namun dia tidak terlalu peduli. Hari selanjutnya, Albert membanggakan dengan Francois bahwa dia telah membuat sebuah kalung yang sangat keren untuk anjingnya. Kalung ini bukan hanya ada kamera, tetapi juga ada GPS. Milik kalung ini, dia tidak akan takut anjingnya hilang. Kalau dia merasa rindu rumahnya saat keluar, dia bisa melihat rumah melalui kamera. Francois merasa hal ini baik banget. Namun setelah beberapa menit, dia merasa hal ini tidak keren. Karena dia menyadari bahwa anaknya mencuri semua uangnya. Francois merah banget, langsung naik mobil ke kampus dengan cepat.
Dia tahu bahwa anaknya telah tidak ke kampus beberapa bulan. Pada malam hari itu, anak bilang bahwa dia mau dapat pinjaman mahasiswa. Francois berpikir, anak ini bodoh banget tidak ke kampus namun masih mau meminjam uang. Namun Francois tidak membuka kedok anaknya, dia tanya anaknya saat ini masih belajar dengan baik kan? Ketika anaknya keluar, dia juga ikut. Namun baru keluar, anaknya telah temukan. Francois tidak sembunyi-sembunyi lagi, dia langsung tanya anaknya kenapa dia tidak ke kampus. Kenapa, belajar untuk apa, untuk menjadi seorang bosan seperti ayah? Setelah jawab, dia pergi. Francois berpikir, anaknya keren sedikit. Hari ini dia akan membukti bahwa pekerjaannya tidak bosan. Lalu, dia mengejar anaknya. Anaknya juga pantai banget, dia pergi ke sawah. Mobil Francois terjebak. Dia berpikir ayahnya akan menyerah, dia tidak tahu ayahnya adalah mata-mata. Helene, Rubah telah datang tempat aku. Kalau dengar, tolong berhentinya. Francois, Rubah berjalan di jalan berlumpur, tidak bisa ikut. Helene, Rubah sedang di mana? Telah sampai jalan besar. Akhirnya, Francois dipaksa manuver helikopter. Keren banget. Dia telah menemukan anaknya. Dia menyadari bahwa anaknya sedang berkumpul dengan sekelompok gangster. Francois sangat marah, dia bergegas masuk dan pukul semua orang. Salah satu dari kelompok gangster meluar pisau kecil. Anaknya mulai merasa menyesal, dia berharap Francois tidak terluka. Tidak terduga, Francois meluar sebuah pistol. Semua orang takut banget. Anaknya tanya dia mendapat pistol palsu itu di mana. Pistol palsu, lihatlah inilah pistol palsu atau asli. Anaknya merasa takut, Francois segera tamparan wajahnya. Kamu harus pulang segera, lalu belajar dengan rajin. Ayahmu bukan hanya karyawan normal, aku mata-mata. Anaknya terkejut banget. Francois pergi ke perpustakaan, dia menyuruh istrinya mengejar anaknya dengan baik. Namun dia lihat istrinya sedang menelpon dengan seorang, tampaknya sangat curiga. Francois merasa tidak baik. Albert tanya bagaimana kabarnya. Istriku mungkin telah jatuh cinta dengan orang lain. Anakku telah membuat aku sangat marah, istriku juga. Aku tidak mau hidup lagi. Albert bilang istri Francois sangat baik. Aku akan membantumu menyelidiki istri. Bagaimana caranya? Pertama, kamu harus mencuri tas istrimu. Pada malam hari itu, Francois telah mencuri tas istrinya ketika dia tidur. Dia baru membuka pintu telah melihat ibunya berkencan dengan orang lain. Aduh, banyak hal tidak baik terjadi dalam hari ini. Ternyata semuanya adalah mata-mata. Albert dapat tas itu. Dia memakai kamera untuk memperingat posisi setiap alat di dalam tas. Sangat profesional. Dia membuka dompet lalu memasang GPS di dalamnya. Hari selanjutnya, istri dompet itu ke tempat pertemuan. Orang yang bertemu bernama Filipe, dia bilang dialah mata-mata. Pria ini bohong banget. Saat ini, seorang pencuri telah mencuri tas istri Francois. Francois marah banget karena dia belum tahu rencana pria itu. Dia mengejar pencuri, saat mereka berbagi uang, dia mengarahkan pistol ke pencuri, menyuruhnya untuk kembalikan tas. Pencuri takut mengembalikan tas kepada Francois. Dia melari dengan kecepatan tinggi. Ketika dia tahu bahwa Filipe telah mengantar istrinya ke rumah. Hal ini tidak baik. Francois berkumpul rekannya, memakai masker, memasuk rumah Filipe. Lalu, mereka akan menangkap keduanya. Istri Francois melawan, dia gigit Francois. Rekannya segera pukul istri Francois, membuat dia sakit hati banget. Francois memakai mesin mengubah suara untuk menginterogasi istrinya. Ternyata, istrinya kebetulan berteman dengan Filipe. Dia merasa aneh ketika tahu Filipe adalah mata-mata. Dia mau mengalami kehidupan lain, kehidupannya terlalu bosan. Francois tidak tahu bahwa istrinya suka mata-mata. Dia membantu istrinya mengalami menjadi mata-mata. Dia membawa istrinya untuk membunuh kepala kelompok gangster. Francois menjatuhkan lampun di atap. Kemudian dia ambil filamen yang ada di dalam lem, bungkuskan pintu besi. Yang lain, dia main buang di tanah, lalu menyiramnya. Dia membuat suara keras untuk menarik perhatian kepala gangster. Saat gangster itu sentuh pintu, Francois menyala lampu, menyebabkan dia tersengat listrik. Francois mengambil kuncinya, lalu dia ambil pistol dan pergi ke markas musuh dengan istrinya. Memasang bom di dalam rumah penjahat. Kemudian, keduanya melari keluar. Mereka baru saja keluar, rumah itu diledak.
Keduanya bersama menonton kembang api gratis. Tarik kan? Sangat tertarik. Dari saat itu, sepasang mata-mata muncul. Sampai sini, apakah Anda merasa film ini sangat akrab? Iya, Schwarzenegger telah membeli hak cipta film ini. Lalu membuat film lain bernama True Lies. Film ini menjadi film klasik. Versi Francis juga sangat baik. Karena waktunya terbatas, aku tidak bisa bercerita semuanya. Anda menonton film asli aja. Oke, dadah, sampai jumpa di video review selanjutnya ya. Selamat tinggal.